Assalamualaikum, halo anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tematik di tema ke-7, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran ke-1. Salah satu kegiatan di sekolah yaitu upacara bendera. Kalian amati gambar ini, setiap hari Senin SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Anak-anak, selanjutnya kalian simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan oleh Ibu. Kalian dengarkan cerita fabel, Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat-loncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air itu untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air tersebut? Kata burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Anak-anak, tahukah kalian? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Seperti cerita tadi yaitu tentang ikan dan burung. Ciri-ciri fabel adalah menggunakan hewan seperti tokoh cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan berdasarkan cerita fabel tadi, cerita tentang ikan dan burung di halaman 62, nomor 1 sampai nomor 6.
Selanjutnya, ayo kalian diskusikan bersama Bunda sikap hidup rukun di kelas dan tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Anak-anak, Siti dan teman-teman sedang membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dan dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Contohnya seperti gambar pertama, pembagiannya tidak sama besar, berarti ini bukan pecahan. Nah, gambar yang kedua, pembagiannya sama besar, berarti ini adalah termasuk pecahan, yaitu pecahan 1/2. Selanjutnya, kalian berlatih ya di halaman 65 nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya, kalian berlatih di halaman 66. Pilihlah pecahan berikut ini sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Seperti ini. Kalian lanjutkan ya. Sekarang kita akan mengetahui tentang gerak dasar tarik kijang. Gerak dasar tarik kijang ada 3 gerakan. Gerakan pertama yaitu berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Gerakan kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Gerakan ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Anak-anak, kalian boleh praktekkan bersama Bunda di rumah ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.